Ronald, Dek, gini Dek. Kalau Iya kak. melihat muka-muka seperti ini, hidup nggak burungmu, Dek? No komen kak. Aduh Tuhan. Kakak Jujur ya, langsung Aku jujur. masih lihat dia. Sama umat-umat kaum Adam di bawah. Jawab dengan jujur. Aku tadi tidak bilang ini. Mau bohong nggak Aku bisa. Aku keluarin no mau komen aja ketawa. kak. Oke. Oke. Iya. Oh, oke. Berarti Ronald udah nyerah. Astagfirullah. Si Onpira juga nyerah. Yang lainnya, ayo cepat-cepat dijawab. Kalau saya mah nggak hidup. Tanya laki-laki lah, masa cewek? Kenapa nggak bisa di follow aku? Kalau melihat yang Oh, si reality, kamu diblokir. Tar, gua buka dulu. Oh, Siapa yang blokir kak? udah kakak buka. Sekarang follow. Mungkin kamu bertyping yang macam-macam. Siapa yang blokir dia? Ya Momot. mungkin kakak lah entah siapa. Udah kakak buka. Lu nggak usah nekan-nekan kakak ini PG. Kakak pengen jambak-jambak orang ini. Aduh, 2 jam lagi. Abang udah aman kak? Abang udah Masih- aman? Enggak, giliran mau sarapan kakak lupa apa apa namanya chicken itu, singken Ya, bukan Tuhan. chicken Terus? ya. Terus? Nggak belanja kan? Ibu istri tersayang dan terup to date ini kemarin kan online medsos terus. Jadi nggak ada waktu Terus? belanja. Terus jadi Enak kan? abang nggak di Enggak, sekarang lagi pergi Parah. belanja. Habis mau gimana? Namanya juga istri binangkit. Nih, buat mulut-mulut yang sok sembarangan ngebahas hidup gua gitu ya. Jadi biar tahu kalian, gua nggak counter semua lah apa yang kalian apa namanya bahas-bahas di sana. Nggak akan semua gua counter, tapi you know, I am safe here with my husband. ada si bom di bawah, si bom. Ya naik kau anjing bom, naik kau biadab, Dia naik kau. pakai komalnya Ray. Naik dong Ray. Naik kau pendeta palsu. Kakak nggak boleh kasar Bintang. gitu Kau sama mau Bom-Bom. di Dia kan ini sama- pengajar. Dia pengajar loh kak. Bom-Bom Dah, itu kak. yang biasa aja bintang. Pengajar loh kak. Bom-Bom itu kak. Nggak boleh kasar kakak. Lu jangan bela-belain majikannya si DB Dubur itu. Dia bejubur kan. Ya. Itu tim ya kak Reda ya mereka ya. Iya. Oke, khusus typingan Bang PG. Enggak, mungkin kalau lagi rame, ya kan, lagi seru, ya kan, terus kalian bertyping gitu loh, yang mungkin nggak nyambung dia satu kalimat harusnya satu kalimat dipisah, ya kan? Akhirnya jadi salah pengertian gitu loh. Kita salah koma aja sama titik bisa aja salah pengertian ya. You know what I mean? Gitu loh teman-teman. Jadi salah kan gue ini salah kasih cappuccino jadi kebanyakan ini si PG jadi satu gelas 3 sendok jadi 5 sendok. Yuk, nyanyi lagi kamu PG. Bintang. Kenapa lu hanya Bintang. Jangan ada yang bernafas. Kak Reda model apa namanya? Model ini. Serius. Nganu apa? untung bukan garam. Kapan ya enak Bukan garam ya, Mas. Ternyata ada yang ngebatin loh dari statement Kak Reda. Hari Senin kan gue lagi healing sama laki gue. Terus ada yang statement ya kan, hari Senin dipanggil, ternyata ngeblunder, dia bikin masalah sendiri. Oh. Jadi netizen menilainya gini ya guys, netizen menilainya yang diomongin sama laki-laki monyong itu Benar. nggak sinkron. Jangan salah ya.
jangan salah. Apapun yang gua lakukan itu semua disupport sama suami gua. Ya, karena kekristenan saya itu tidak bisa dibeli dengan harta. Ya. Saya meninggalkan bisnis gua yang bukan kaleng-kaleng lagi di Konoha, ya. Saya tinggalkan itu semua, ya. Saya tinggalkan, gak peduli gua. Masa tuh? Jadi nggak usah sok-sok menghina hidup gua. Max TTO, Max TTO. Kak Reda cantik sudah ada yang punya. 1.3 Kak Reda cantik sudah ada yang punya. Si Onpira ini benar-benar suaranya bikin gua pengen muntah deh. Kan hoi. Apa aku buang? Tak buang ya, Kak? Tak kick ya? Jangan. Tak buang Jangan ke itu. ini. Itu adikku tercinta itu. Jangan. Hoi. Oh, sayang nggak suka sama kakakmu, bikin emosi aja lu. Normal aja lo suaramu. Kalau normal suaramu kan seksi. Onpira. Jadi Beda Marbun, senggol dong. Nah, gitu dong. Makanya lu kira gua di Kajarda juga nggak tahu, nggak memantau semua. Lu kira gua ini tukang beca, hah? Cepet lu nge-grab lu. Ayo, cepet. Ayo nge-grab. kakak kan orang miskin. Ya nggak Cepat lu nge-grab. Sebelum nanti lu pada hancur semua ya. Cepat nge-grab, cepat. Aku Gua nge-grab, ini- Kak. Aku nge-grab, Kak. Kak, jangan dong Kak. Kalau nge-grab itu nanti bannya langsung bukan 4 tapi 2 yang jalan. Sembarangan kalau bicara. Beneran? Pada Lu saat belum jalan tahu gua. pasti Hanya melihat ke ini ya. Hanya melihat style gua karena pernah ketemu seperti itu ya. Memang gue memang begitu orangnya. Nggak pernah. Ya setelah gua lebih dekat sama Tuhan Yesus, gue tuh nggak peduli karena gua kalau mau pakai perhiasan bukan perhiasan emas-emas begitu. Kalau permainan perempuan yang benar-benar Wonder Woman itu ya berlian dong. Aduh, kalau golden seperti itu bisa aja itu disemprot ya kan? Gitu loh. Jadi aku permainan ya cincinku juga berlian. Bukan mas-mas golden. Ya walaupun pas dijual murah ya itulah karena memang gua nggak peduli dengan materi gitu loh. Jadi lu nggak usah terlalu banyak bacot lu, bodat. Lu belum tahu gua. Sembarangan lu. Oke. Oh yes, oke. I know brother. Ya. Ya, I know. Nanti kakak buka. Lu itu sampah, ya. Gak ada apa-apanya lu sama gua. Kalian yang di circle si Bom si Iskariot, nah, kalian itu pengemis semua. Mute dulu kau itu Mama Sanggul, jadi bocor-bocor kau. Sudah ku mute. Oh, oke. Siap bro, siap. Lu belum tahu gua sembarangan bikin. Lu kalau benar-benar manusia, ya, call me dan WhatsApp me. Tapi saya kan sudah kasih waktu beberapa berbulan-bulan. Anda malah menjelek-jelekkan si Edis Sidabutar terus, ya. Mulutmu bilang Mr. Blankon, hah? Biadab kau. Lu kira gua bangga lu bilang-bilang si Edis itu Mr. Blankon, hah? Lapet? Hah? You know? Lu itu sampah. You are muluk for me, you know?
Sok-sokan lu. Hidup lu aja terluntang lantung. Kalau gua mah dipinggit sama pangeran Jerman gua. Lu kira gua dari pedesaan yang diganggang itu? Iya, memang gua dari pedesaan, tapi keluarga gua keluarga terhormat. Kakekku itu tuan nagari, biar tahu kau. Ya. Bukan orang sembarangan lapet. Kau mungkin kau masih sampah kau di kampung di apa di Jawa sana. Enggak usah bacot lu sama gua. Anak-anak gua aja nggak jelas, ya, bodat. Anak gua jelas. Pesta di hotel bintang 4 dong, walaupun nggak hotel bintang 5. Hotel bintang 4. Bodat. Anak orang itu membicarakan izin perusahaan, ya. Ngurus izin ini, urus izin. Lah anak lu ke tempat hombreng, hah? Apapun yang gua kerjain, suami gua tahu semua. Dan selalu saya berkabar. Ya, jadi jangan dikira bahwa gua itu berjalan sendiri. Dan di belakang gua, jangan dikira kopral, ya. Atau Kopassus lah. Tapi memang kenapa ya bisa seperti itu? Memang dari awal gue memang main sendiri gitu loh. Karena melihat prihatin sekali kehidupan di Konoha itu gitu loh. Bukan keluarga gue, bukan gue yang gue prihatin gitu. Keluarga gue udah nyaman. Lebih dari nyaman, lebih dari cukup. Tapi melihat kondisi dia apa? Semua keluhan. Mau ke Jerman, mau belajar bahasa Jerman aja susah. Bayar di Gute harus 5 juta. Gaji bapaknya aja cuma 2 juta. Gaji mamanya 1.500.000. Diambil kosan 1 juta buat makan, buat ini. Habis semua. Itu penderitaan gue di situ. Memikirkan orang. Ini siapa Reda Marbun? Hah? Tap guys, tap layar guys, di follow guys. Kurang Si ajar bintang lu. ini, si bintang ini memang agak lain. Astaga. Sebelum akunnya ditarik orangnya guys. Kurang ajar lu. Untung kau bersuara. Coba kalau nggak bersuara udah tak aku kick kau. Astaga. Kalau aku udah ku tahu, Kak. Ketua Aku tolong tahu Mama dia. Sanggul ketua dikik ketua. Kau yang Banget dari tadi. ikut-ikutan modelnya Kak Reda lagi lu. Sampai kaget aku. Itulah. Saya difitnah ketua. Saya difitnah ketua. Itulah adik-adik gua smart semua. Udah ganteng, smart, nggak pengangguran, ya kan? Otaknya semua kepake, ya kan? Walaupun hanya di rumah atau apa, mereka bukan otaknya kaleng-kaleng kayak otak si Bom-Bom sama si Iskariot. Otaknya donasi aja, ya kan? Lebih baik hidup sederhana, ya apa adanya. Lebih baik begitu daripada memaksakan harus glamor, tapi dengan memanfaatkan orang-orang Kristen. Termasuk gua ini adalah korban. Kenapa gua speak up? Karena gue itu paling rajin untuk memberkati orang. Dikira karena gua itu tidak pernah, kenapa gua tidak sembarangan berdonasi? Ya, karena to be careful. Bukan karena hidup gua susah, lapet, monyet kau. Itu pasti digerakkan gitu loh. Saya pun memilih-milih. Gak sembarangan. Ya, gak usah ngomong-ngomong jayasan, tai kotok lah, tai anjing, gak ada. Gak usah banyak bacot. Kita transparan. Gigi kau yang transparan. So banyak bacot lu, akan rata di tangan gua lu. I promise. Kan gua ratakan semua. To be careful aja kalian yang mau mencoba-coba untuk menipu. Makanya ya, kalau ada orang yang memberkati, keep silent ya. Just keep silent. Gak usah banyak bacot. Gak usah ngomong sana, ngomong sini. Sok-sok jadi detektif lagi.
Interogasi ini, interogasi ono. Mending dulu masuk dulu ke dalam nanti, baru lu tahu gitu loh. Kalau hanya dari casing-casing ada donatur, ini donatur, nggak ada donatur di grup saya. Ya, kalau ada receh-recehan ngirim segini-segini, nggak usah dianggap donatur itu. Nggak ada donatur. Kok ribut siapa ini? Kalau lu banyak bacot, udah hidup miskin, banyak bacot lagi, bocor sana, bocor sini. Pecat itu Kristenanmu, nggak usah jadi Kristen. Nggak usah ngaku-ngaku Kristen, apologet lah, tai kotok lah. Apologet. Pengemis aja udah. Nggak usah apologet. Bawa apologet. Sok saat teduh lah, saat tai. Kalau lu nggak bisa nyimpan rahasia apa segala macam, udah nggak usah apologet. Apa bedanya dengan si liak kentut? Jadi banyak hal yang tidak harus saya publish semua, ya. Lihat jejak saya, harus ke sana. Jangan karena ada duit segini langsung garang lu, otak lu langsung beringas otak lu. Ya. Kita udah dibilang turun orang langsung ke Lubuk Pakam tanpa melibatkan siapapun. Semua harus gue ini. Ini kemarin gue ngasih tiketnya si Skala segini. Harus gue lapor ke lu, ha? Oten tolol. Pakai otakmu, lihat jejak saya. Lu kalau miskin bilang aja ke gua. Dogin bilang, saya memantau orangnya. Saya nggak sembarangan. Kenapa begitu? Ya dengan pengalaman sering ditipu orang. Hah? Saya udah sampai pernah terkubur dalam bisnis saya gara-gara membantu orang Kristen. Sampai detik ini pun penjualan rumah apa segala macam masih nggak peduli gua. Karena kenapa? Saya lihat hidupnya pun masih kayak gitu. Mau dibawa ke pengacara pun kayak gimana pun susah. Boro-boro. Ini udah gua diamin aja. Baru duit segitu aja udah ribut kau. Kau belum tahu apa yang terjadi di tim herder itu. Masuk dulu kau ke dalam nanti pelan-pelan. Lu baru tahu. Nggak usah baru tahu-tahu di kulit-kulitnya aja. Hanya baru tahu segitu. Ya. Jangan sampai nanti gua spill nama apologet itu, kusambal kau. Donatur baru duit segitu udah ribut kepalamu, bodat. Chattingan bocor sana bocor sini. Jadi pahlawan kesiangan kalian semua. Gak tahu diuntung. Gak usah jadi orang Kristen kalau bocor-bocor. Kedok apologet lah. Saya kan memantau orangnya gitu loh. Saya mendidik itu. Bukan saya mau korupsi. Anjing. Gue tuh kadang 3 kali setahun ke Konoha. Nih ada nih bu pendek di sini. Oleh-oleh dari gue itu Louis Vuitton, biar tahu kau bodat.
Kalau gue tuh nggak pernah materialistis orangnya. Injak lehernya, injak. Hmm. Injak lehernya Eda. Bukan kaleng-kaleng gue kalau memberi. Itu ada semua, lengkap semua. Bukti pembeliannya apa segala macam ada. Bukan pitong-pitong doang kayak gitu, beli di emperan. Lu mau tahu gue siapa, bodat? Gak usah sok-sok jadi KPK kau. Kristen. Makanya saya agak tajam, agak galak. Kenapa? Banyak sekali orang Kristen ini pengecut gitu loh. Banyak hal-hal yang kita harus belajar menjaga rahasia. Orang pun gitu melihat kesederhanaan saya, malah sembarangan bikin-bikin fitnah. Hidup susah di Jerman, hidup miskin. Makan kaleng-kaleng, katanya apa? Makanan kaleng. Itu bumbu-bumbu juga banyak di situ, bodat ya. Selai-selai, marmelade, bukan gua makan kaleng-kaleng juga kayak gitu, bodat. Gak usah lu hanya lihat-lihat dapur gua kayak gitu, sederhana apa. Yang penting gua tidak pemakan donasi. Udah, itu intinya. Sebanyak bacot lu. Itu kenapa saya begitu sadis ya? Kenapa room saya didatangin si Edis? Sembarangan kalau bicara. Suamiku cerai lah. Kepalamu yang cerai. Bist du angekommen, sayangku? So. Haben Sie alles neu gekauft? Ja. Okay. Ich kann Vorbereitung später in Küche, ja? Die meiste Vorbereitung? Den eingekauft, sayangku. Ich kann Jut mitnehmen, ya? Ja. In Tute, ya? Ja. Oke. Tuh, suamiku yang belanja biar tahu kau. Bodat. Bukan gue yang belanja. So, das ist dein Tute? Kok Okay. sama kita dah? Kok sama? So, Aku suami juga yang belanja, nggak pernah Udah lagi kau, aku. diam kau, PDP. Bisik-bisik aja kau. Nenek, ich brauche Schinken, Iya sayangku. loh, suamiku juga belanja loh setiap hari Sabtu. Aku tahu lah, yang beli kue ulang tahun suamimu, yang ulang tahun suamimu. Tahu lah aku. Makanya stop kau. Shalom semuanya ya. Shalom skala. Tunggu nanti. Salam semua. Salam sayang. Shalom kau skala. Susu ya sayangku. Nih? Ja, ein bisschen. Bisa. Oke. Kenapa Kak Red marah-marah itu? Biasalah marepet lah. Merepet. Itu hari ini pasti ada Merepet doang sesuatu. deh, sedikit merepet, sedikit aja sedikit. Itu baru seperti yang dibilang si PG baru 1%. Gas Kak, gas. Disambung yang lain dulu ya, aku mau breakfast dulu. Lama kali kakak breakfast, udah jam 10. One bottle orange juice. Orange juice? Ja, oder Vitamin Juice for tomorrow. For Dia lupa belanja. Suaranya Dia lupa Kak belanja. Kala ini Jadi nggak bisa masak. nggak bangun tidur kayaknya sama aja suaranya Kak. Iya dong. Saya bagaimana Susah itu. iya susah nebaknya. Nah, Ya.
Emang modulasinya seperti itu loh. Ya, kalau aku bernarasi sedikit ya. Oke. Dan teman. Di kita orang Kristen dilarang ngemis. Nggak boleh ngemis. Karena berkat Tuhan itu dilihat dari ketulusan hati. Dan kita nggak tahu kapan Tuhan beri. Kalau dasar kita sudah ngemis, nanti motif kita ke yang lain-lain tuh sudah karena pamrih. Kalau memang mau berbuat sesuatu, janganlah karena ada iming-iming atau imbalan di kemudian hari saya dapat A, B, C. Kalau motif pertama sudah seperti itu, kedepannya pasti nggak akan lurus. Berikutnya Aku turun dulu 10 menit ya. Turun dulu. Ini room Konoha ini. Oke, Kak. Ada Yang aja berikut. ngambak ya, gila-gila orang. Silakan. Berikutnya, kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai, misalnya kadang kan setiap orang tuh kan beda-beda pendapatnya. Ya nggak apa-apa, mundur dalam arti tanpa mengorbankan orang lain atau menjelek-jelekkan atau apa. Kalau kita masih di track, masih di jalan lurus, pasti berkat itu melimpah. Dan kadang-kadang kita kalau memang kita mau berapologet dengan cuman karena motif koin atau pengen dikenal atau apapun itu motifnya yang tidak murni untuk penginjilan, pasti itu akan terseleksi oleh alam dan gak akan bertahan lama seperti itu. Yang pada ujung-ujungnya nanti malah jadi narapidana ya. Astaga, kencang banget ya. Iya. Jadi kalau memang kita murni apapun itu sebenarnya ya, nggak perlu diajarin. Artinya saya memang ingin memberitakan firman Tuhan. Lakukan aja, kerjakan semampumu, dan percayalah berkat Tuhan akan melimpah. Nggak tanpa aku perlu dukungan dari si A, aku perlu dukungan dari si B, aku perlu ini, aku perlu itu. Nggak usah berpikir seperti itu. Kita jalanin apa adanya. Jadi seperti Kak Reda ini, pemerhati yang dari sudah cukup lama kita dan ada beberapa yang lain akan melihat itu, oh ya, apa kebutuhannya? Oh, karena kita punya kebebasan beragama. Saya selalu menekankan kebebasan beragama karena memang itu munculnya apologet yang tidak perlu diekspos ke data pribadinya itu karena itu. Kalau memang kita sudah dapat kebebasan beragama di Konoha, nggak akan ada orang yang sembunyi-sembunyi wajah. Nggak akan ada itu. Karena orang Kristen itu tidak diajarin untuk menyembunyikan bangke, enggak. Apa adanya aja dan biarkan Tuhan yang memulihkan. Gitu. Apalagi kalau yang sudah jelas-jelas PBB dengan segala kroni-kroninya itu, dengan segala perbuatannya ya, masih menganggap itu mau menantang lah, itu biasa, itu begini. Jadi penipuan itu biasa buat dia. Kalau memang penipuan itu biasa buat kamu, untuk apa kamu berkata kebenaran? Kebenaran itu bukan lahir dari orang yang setiap hari berbohong. Untuk apa juga berbohong? Karena apa? Untuk perutnya. Biar bisa makan katanya, nggak ada lagi jalan lain. Padahal dia sudah diberi kelimpahan. Kalau melihat sudah pernah ditayangkan di sini, kamu tuh bukan orang kekurangan. Itu belum cukup buat kamu. Bagaimana dengan orang lain di kota yang lain yang makan saja sehari-hari masih perlu sampai nggak ngerti, kadang setahari aja makannya. Lah kamu bisa ngemil, bisa makan dan segala macam. Demikian juga buat orang-orang yang mengambil keuntungan yang murtadin.
Kenapa itu dikerjain? Sementara mereka murtadin itu karena dari hati nuraninya. Kalau ada orang-orang yang memanfaatkan hati nurani seseorang untuk melakukan dia punya pembenaran, itu bukan orang lagi itu. Buang ke laut aja orang seperti itu. Mereka-mereka yang murtadin itu, yang sudah terpilih oleh Tuhan, kamu nggak takut? Mereka-mereka yang terpilih ini dipakai untuk membongkar kebohonganmu. Harusnya takut loh. Siapa lagi yang kamu takutkan kalau bukan langit sana? Berarti kamu keterlaluan. Jadi orang-orang seperti ini udah nggak bisa diberi lagi kesempatan. Bukan kita menghakimi ya. Artinya supaya jangan ada pembohongan terhadap teman-teman Kristen dan murtadin. Kasihan mereka. Jangan pernah dimanfaatkan oleh orang-orang seperti ini. Kita tutup saja orang seperti ini. Karena mereka tidak bermanfaat, baik secara iman maupun untuk sekitarnya. Lanjut, host. Makasih. Ya, Kak. Thank you. Oke, mungkin ada tambahan dari Mama Sanggul ya. Silakan, Mama Sanggul. Adikku tuh minta dicerita kok tambahan apa? Ya tambahan apa, kan lo lagi gacor Kak. Iya, lo mau ngata-ngatain ya kan modus-modus apologet, ya kan buka-buka komal istilahnya emah lewat DM ya kan. Ngomong aja belak-belakan aja loh. Iya, kita kan Texas loh, ya kan, Amerika loh. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, gitu loh. Silakan. Betul sih ya. Ya pokoknya dengan kondisi sekarang ini aku ngerasa ya sedih banget gitu, bukan apa-apa ya. Aduh, nggak ngerti deh. Pokoknya intinya gini aja deh. Di dalam circle kita kan ada lingkaran ring pertama, ring kedua, ring ketiga, terus teman-teman yang lain yang solid sama room herder ini ya. Minta tolonglah sama kalian semua. Intinya kita harus berpegangan tangan. Waktu-waktu ke depan ini bukannya tambah gampang, tetapi tambah sulit. Banyak hal yang besar yang mau kita kerjakan, dan itu pasti banyak tantangan. Yang aku minta dari ring 1, ring 2, ring 3 dan teman-teman yang ada di bawah, kita mesti harus saling bergandengan tangan ya. Kalau aku bilang saling support, saling dukung, apapun itu. Kita mesti harus mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan untuk memberantas hal-hal seperti ini. Gitu aja. Jadi jangan pernah saling curiga, saling ini, jangan. Kita fokus aja sama pekerjaan kita. Apapun itu, tantangan pasti ada, kita tanggulangin bersama. Jadi intinya apa? Kita harus yang ring 1, ring 2, ring 3 itu harus saling terbuka, saling ngomong, apapun itu gitu. Walaupun itu sakit, walaupun itu memang perlu perjuangan untuk menyatukan pikiran kita, untuk menyatukan visi kita, itu perlu ngomong, kita omongin bareng-bareng gitu loh. Ya, itu aja sih. Intinya jangan sampai ada dusta di antara kita, jangan sampai seperti itu lagi. Hal-hal itu sudah cukup di antara kita, ya. Kedepannya ayo berat ringan sama-sama dijinjing, berat sama-sama dipikul. Perjuangan Enggak, kita ini. kalau saya nggak mau ringan saya jinjing, berat biar Mama Sanggul aja. Kau kurang ajar kau. Intinya itu ya, intinya itu jangan sampai kita main seruduk-serudukan, nggak mau gitu. Jangan sampai juga di saat kita ada di atas angin semakin kencang buat kita ya. Intinya itu aja. Mari berpegangan tangan, mari kita saling support sistem di antara kita itu perlu, apalagi tim inti. Minta tolong ya. Itu aja. Makasih Dek. Oke, welcome Kak Marsha. Apa kabar hari ini Kak? Welcome. Ya, sore. Ya, aku baru scroll langsung ditarik sama hostnya. Barusan. Gimana Kak? Tentang tema ngaku apologet kok ngemis, kan banyak nih ya. Ya isu-isu, bukan isu sih sebenarnya ya, data by datanya, entah itu bentuk SS-an dari DM ke DM ya kan,
untuk dari apologet kelakuannya mereka, ya kan, bertopengkan tentang agama, pembelaan, lalu bangun tidur udah mikirin, oh dari Ono dapat, dari Ono. Itu tanggapan kakak seperti apa? Silakan kak. Kalau aku belum ketemu pastinya ya, host ya, maksudnya belum kelihatan langsung cuman ngemis apa dulu ya, bingung aku soalnya. Kalau donasi kan bukan ngemis ya, atau gimana sih, aku bingung karena aku belum ketemu pasti, karena aku belum nggak fokus ke situ. Tapi kalau misalkan ngaku apologet kok ngemis, untuk kepentingan pribadi atau apa ini ya host ya? Ya kepentingan pribadi dong kak. Kalau udah kalimat bantu itu kan bantu kayak gimana kak? Ya kan bantu pribadi kan, bantu kan, ya kan, bocor atap genteng, ya kan, kerja makanya kerja, ya. Iya. Kalau nggak jual tuh rumah buat beli genteng, ya kan. Padahal otaknya udah mikirin bayar cicilan mobil ini itu, kelakuan Abu Nawas. Iya, udah tanggal segini nih, ya kan, nukerin koin nggak cukup nih, ya kan, buat bayar cicilan mobil, ya kan, cicilan motor, ya kan, bini udah teriak, ya kan, tabung gas habis AA. Gimana itu? Kalau aku konsennya justru kalau misalkan kalau aku konsennya nih ya, yang sebenarnya untuk ke pribadi tapi ditutupin dengan aku untuk ini, kayak mendirikan rumah gereja murtadi. Nah itu kan lebih fatal ya sebenarnya untuk pribadi kan, itu kan. Nah itu aku konsen ke situ sebenarnya. Tapi kalau misalkan dia untuk pribadi terus diomongkan, ya aku kembaliin lagi gitu ya bang ya, gitu. Apa ya? Ya tergantung ada yang mau ngasih enggak gitu. Itu sih. Iya, jadi kan timbulnya kan mindsetnya kak, dia bangun tidur itu ya kan, ngelihat pasangannya mukanya udah segitiga, ya kan, ngeliatin saldo TikTok kayak gimana, ya kan, menggebulah, ya kan, ujung-ujung mentok, ya kan, mungkin bapuk, nggak ada sultan-sultin masuk, ya kan, larinya kemana, ke DM, ke spender besar. Ada datanya kak, bantu kak, bukan gereja kak, iya, pribadinya. Berarti andalan yang ditanamkan di pikirannya setelah bangun tidur, you pasti mikirnya angka lagi, ya kan, buka warung kek, buka toko kecil-kecilan kek, ya kan, dagang kue cucur payung kek, kan itu lebih terhormat kak. Sih. Jujur host, aku kan kurang lebih 5 tahun di TikTok ini. Belum, aku pribadi nggak pernah, cuman terakhir kalau dapat berkat iya. Justru aku tuh makanya aku tuh sampai bikin gitu ya. Jadi ada beberapa yang bukan nggak terima ya. Jadi akhirnya aku takutnya nanti serba salah. Gimana host kalau misalkan aku nggak terima, kaitannya sombong gitu. Kalau kayak gitu Bu Marsha nggak apa-apa loh. Berarti ada orang yang terberkati dengan apologi kakak. Terus ada yang memberi, itu beda. Itu berkat itu kak. Tiba-tiba ya, tidak diharapkan lalu muncul, itu beda kak. Iya. Iya, makanya aku kalau aku selama hampir 5 tahun ya di TikTok itu kan memang aku consciousnya untuk perbedaan pengajaran dari ajaran setan itu sama ajaran kita yang benar itu. Itu concernnya ke situ gitu kan. Iya, saya suka gaya Kak Marsha itu. Terus namanya walaupun sering ditombak. Iya, makasih. Iya, sama-sama ya, kita belajar sama-sama. Sekali lagi kita tuh bukan belajar untuk diimani ajaran setan itu ya, tapi untuk tahu. Itu aja. Untuk tahu ajaran apa sih sebelah itu aja. Nah, kembali lagi, saya itu terakhir sampai ini nuwun sewu ya, punten buat teman-teman yang memang sudah mau memberkati, sampai saya mungkin nonton, mungkin punten gitu kan. Bukan saya menolak, saya tuh jarang buka DM karena hampir 5 tahun sendiri ya teman-teman. DM saya tuh bukan yang enak-enak loh. Dari awal saya masuk tuh DM-nya udah, karena saya langsung terjunnya kan. Ya itu tahu sendiri ya gimana. Nah itu memang saya jarang buka. Terus sekali buka ada beberapa memang ya saya percaya itu niat mau memberkati. Cuman buat saya
ada memang saya kan juga bilang sama Tuhan ini diambil enggak, dalam arti kalau toh diambil, kan saya punya prinsip gini, host sama teman-teman saya kan belajar dulu ya, kita itu diberkati untuk memberkati, itu prinsip saya. Betul. Ya, jadi apa yang diberkati buat saya itu saya berkati lagi ke orang-orang, itu prinsip saya gitu. Nggak tahu itu orang ada di perkumpulan gereja ini diakoni atau apa, itu makanya beberapa saya ambil dan memang itu yang Tuhan kasih jawab, ambil yang ini gitu kan, tapi itu untuk dialihkan ke yang lain, itu aja sih. Makanya saya tuh puji Tuhan, apa ya belum pernah ya host, punten ya gitu kan, saya masih bisa jalan cari sendiri, masih bisa ini. Tapi kalau misalkan dapat berkat itu kemarin terakhir itu sampai ada beberapa yang memang saya belum jawab loh, direct message-nya untuk memberkati Natal atau apa gitu ya, bukan apa-apa ya, saya juga bilang waktu di komal saya. Tapi ya puji Tuhan itu nyampenya nanti ke orang lain ya. Pokoknya poin saya gini ya, saya diberkati itu untuk memberkati, nggak tahu itu dapat dari pekerjaan atau mungkin dari yang kemarin dari TikTok ini, ya itu yang saya lakukan itu sih. Tapi kalau untuk pribadi saya, ya saya belum pernah itu karena saya juga nggak perhatiin itu, cuman ada kalau lagi scroll ini lagi teman saya nggak ambil pusing kayak gitu, itu aja sih ya. Lanjut. Ya betul itu Kak ya. Nah itu kan adanya beberapa ya opini ya tentang tema ini, ngaku apologet kok ngemis. Apa yang diuraikan oleh Kak Marsha ini ya terpilih-pilih gitu loh poinnya. Tapi kalau apa yang dituju oleh PG ini ya gue pikir cuma satu poin aja. Lu nggak sanggup beli Pajero, jangan maksain DP masuk, ya kan cicilannya ngap-ngap ya. Gue kasih tahu ya, sekarang ini 3 bulan dapetin dari TikTok beli Pajero cash itu berat. Kalau kata apologet ternama, berat ya. Gue pernah tanya sama RK, jujur sekelas RK ya kan, berat gak Kak untuk WD seharinya kenanya gak usah banyak-banyak di 800 US 2 jam lu live. Aduh barbar PK Sonyanda sonde tuh berat. Lu masih mending jadi Rian Arifin tuh ya kan, maki-maki orang, deketin sultan, baru the best. Nggak jual-jual agama, nggak berkedok intinya. Oke, selamat datang. Siapa ini yang minta up tadi? Silakan abang siapa ini? Bang Nabi, silakan bang. Ada yang ingin disampaikan? Halo, selamat sore. Ya. Selamat sore. Menarik. Saya sudah cukup lama juga kenal dengan Kak Marsha ya. Ya seperti itulah, beliau tidak mau abu-abu. Kalau yang A katakan A, kalau dikatakan B. Itulah karakter dari Kak Marsha. Saya dengan beliau jujur, kita sering beliau tegang dengan saya karena dari orang-orang yang dari seberang ya, dari orang-orang yang dari seberang yang suka ngeyel, kadang naik di komal itu saya lama-lamain di situ. Itu yang bikin beliau sering emosiannya di situ. Nah tadi saya yang Kak Marsha sampaikan betul, seperti yang Kak Marsha sampaikan. Betul. Kadang kita ketika orang DM kita asal terima DM misalnya, oke saya mau memberkati kamu, saya kena batu loh teman-teman. Ada yang pernah DM saya dan akhirnya saya dimaki-maki. Setelah dia transfer uang 500.000, saya dimaki-maki. Gitu. Jadi ceritanya sama abang ini kayak Bang Roti Hidup ya? Nah, saya betul. Jadi waktu wacana itu ya, wacana yang anak-anak tersebut, wacana itu pernah saya dengan ini beda ya Bang ya, Bang Nabi. Ini konsepnya donasi untuk anggaran apa beda ya? Ya dengan kalimat ngemis ya lewat DM, apologetnya DM bantulah ya kan, ini itu. Beda ya Bang ya, jangan satukan ya formatnya ya. Tapi yang penting jelas intinya. Oke, silakan. Kak Marsha ini yang buka yang kasih saran ke saya. Ya. Ya jujur saya ini akun kecil dari Roti Hidup. Kak Marsha ini yang kasih saran ke saya. Oh, Abang Roti Hidup. Udah tahu pura-pura nanya pula. Luka minta diselotip kulit. Dari suaranya kan nampak
Iya, Emang tadinya dia jelek ya? cerita gitu tadi ya kan, ada yang memberi lalu abis itu dimaki-maki. Jadi teringat saya sama Bang Roti Hidup. Iya loh. Oke, silakan Abang Nabi. Iya, wacana itu yang awal berikan saya semangat untuk menggaungkan hal tersebut adalah Kak Marsha. Cuman Kak Marsha bilang ke saya, untuk menjadi kekuatan hukum itu Roti Hidup, kamu harus punya surat yang berkekuatan hukum dari sekolah. Ya udah, akhirnya saya ke sekolah, saya bicara dengan pihak komite, pihak sekolah. Ya udah, mereka terbitkan surat. Gitu. Nah, setelah surat itu keluar, itulah yang ada yang minta surat itu. Setelah saya kirim rekeningnya, rekening dari sekolah, saya kirim rekening saya diminta. Saya nggak kasih rekening saya kasih rekening istri dengan foto KTP-nya istri. 2 jam kemudian uang ditransfer 500.000. Itu bukti transfer dikirim lewat WhatsApp. Setelah dikirim langsung saya dimaki-maki di WhatsApp itu. Langsung saya diblokir dari TikTok, dari WhatsApp. Hah? Gitu loh. Ya, biasa Sama DB ya, Pak ya? Sama DB ya? Betul. Padahal saya dengan DB itu, Kak Marsha ini jadi saksi, teman-teman. Saya nggak pernah bicara kasar kepada beliau. Nggak pernah. Bahkan setiap kali datang ke Komal Roti Hidup sama dengan Kak Marsha. Setiap kali datang di Roti Hidup pasti saya kasih tanggung jawab untuk moderator. Aduh, bini gue lagi turun lagi tadi ya. Dia kalau dengar nama DB udah kumat, anggota-anggotanya dia cacingan dia. Bini gue udah turun, Bang. Bang Roti tadi telat datangnya. Iya, biar panas gitu kan. Jadi kalau berantem deh, Pak. Iya, biarin aja. Nah, seperti itu lah sama DB. Jadi kalau Kak Marsha, saya minta tolong Kak Marsha, karena saya sudah diblokir dari WhatsApp dan TikTok, kalau ketemu dengan beliau, tolong mintakan nomor rekeningnya. Nanti Kak Marsha DM ke saya akan kembalikan. Itu memang sudah niat saya kembali, karena uangnya saya nggak pakai sampai sekarang. Wow, tuh ya, dengar ya teman-teman sekalian. Dan kemarin itu pun bukan teman-teman, abang duluan kan yang DM dia, bukan ya Bang ya? betul, Bukan ya? betul, bukan. Nah, perlu garis bawahi. Silakan Bang, lanjut. Saya mau informasi di sini teman-teman, bahwa kemarin itu saya tampilkan lagi data itu dengan rekeningnya dari sekolah, dengan video anak-anak. Saya sudah upload juga di CT-nya saya, di akun yang Roti Hidup Besar sama akun yang pengikutnya 7.000 atau 8.000 video anak-anak tersebut. Dan ada 2 orang yang sudah kirim berkat ke anak-anak, dan berkat yang mereka kirim itu bukan ke sayanya, tapi langsung ke rekening sekolah. Mereka sudah kirim bukti transfer, saya sudah kirim juga, saya screenshot, dan saya sudah kirim ke wakil kepala sekolah, bendahara sama ketua komite. Oke, berarti tercipta transparansi ya Pak ya, antara donatur ya kan, dan alirannya kemana-mana, betul ya Pak ya, kurang lebih gitu ya? Iya, termasuk dari Kak Reda juga kirim, dan saya sudah sampaikan juga ke Kak Reda, Kak, ini kemana kira-kira, ini penggunaannya kemana? Kak Reda bilang itu terserah Roti Hidup, atur saja. Ini ya teman-teman, ini yang saya sudah ini saya screenshot karena baru ini yang kemarin ya. Oke. Ya, komite atas nama komite sekolah, bukan atas nama saya. Yang berikutnya juga ini juga ya, atas nama komite sekolah, bukan atas nama saya pribadi. Ya. Ini video dari anak-anak itu di sini, ntar ya. Saya coba buka di sini. Video dari anak-anak itu di sini. Ya. Ini wakil kepala sekolah. Sore kepada Bapak Ibu Dermawan
di kabupaten ini, sehingga kami sampai sekarang belum mendapatkan bantuan berupa trip dan lain sebagainya. Ada juga bantuan kepada